Hai Sobat Spoiler, apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya. Balik lagi dengan saya Bob, makhluk luntang lantung yang cari sukses di YouTube. Sobat Spoiler yang selalu setia di channel ini, makasih ya udah nungguin Bob cuap-cuap. Hehe. Setelah berkali-kali Gokong buat kesalahan, bahkan hampir-hampir ia diusir oleh gurunya, sampailah ia mendatangi kandang siluman tengkorak putih. Ia hendak menyelesaikan persoalan ini empat mata. Itu lebih aman ketimbang di hadapan guru Tong. Yuk disimak lanjutannya. Sebetulnya Bai Guji alias tengkorak putih sudah hampir mau ikut nasihat Gokong. Jangan meneruskan perilaku buruknya memangsa banyak nyawa. Akan tetapi, muncul suara entah dari mana mengajaknya jangan dengarkan ocehan Gokong. Ambisinya untuk memakan daging Tong Samcong jangan sampai sirna oleh karena petuah kera itu. Oh, Gokong tahu ini ulah keluarga tengkorak putih lainnya. Lantas, ia coba mengembalikan keadaan biar normal. Ting, nggak kena. Bai Guji lari di luar gua. Di sana, ia memantau mangsanya, Tong yang tampak sedap dijadikan hidangan. Dan Gokong pun segera kembali kepada gurunya. Pakai kata, mana aja setengah hari guru menunggu. Sampai kemudian di kejauhan tampak seorang lelaki tua berjalan sempoyongan ke arah mereka. Gokong cepat memeriksa siapa itu biksu lewat mata apinya. Jelas ia tahu siapa sesungguhnya itu kakek sempoyongan. Melihat kejadian ini, tak akan Patkai diam saja. Si penghasut itu cepat membisikkan pada Tong, pasti itu kakek mencari anak dan istrinya yang telah dibungkus kera itu. Babi bodoh, senang menghasut ya? Gokong mulai kesal. Ia hendak memberi kuliah padanya, tapi diingatkan guru Tong. Baiklah. Saat lelaki tua itu tiba, ia kata mencari nenek dan anaknya. Gokong yang tahu siapa dia pura-pura tanya, di gunung ini kenapa jalan-jalan sendiri? Dengan sedih ia cerita, kalau nenek moyangnya asal sini. Mereka semua vegetarian dan senang melafalkan ayat-ayat. Kesan pertama menarik simpati Tong. Tidak dengan Gokong yang menerawang dengan mata apinya. Kedua, ia cerita tak punya anak lelaki, cuma perempuan, dan hari ini pergi membawa makanan namun tak kembali. Benar kan guru? Ia pengen membawanya pulang, walaupun mati ingin dikubur dekat rumahnya saja. Oh, gitu ya. Bual terus. Kakek tua, Anda bisa menipu orang lain, tidak aku. Ia kata tak ngerti apa yang dikatakan Gokong. Baiklah. Diam-diam Gokong memanggil Dewa Langit dan Dewa Bumi. Ia kata ingin menangkap si penipu itu. Lalu para dewa diminta bantu menangkap semangatnya. Yes sir. Oleh karena merasa terancam, kakek tua minta bantuan Tong. Gokong, jangan. Tidak ada pembungkusan lagi. Kepala Gokong harus dikasih puir lagi. Katanya biar nggak sakit. Oleh sebab guru Tong telah merapal paman yang mendesak. Si kakek girang. Ternyata ada penangkalnya dan tangannya kini bebas hendak mencekik leher Tong. Gokong tak akan membiarkan gurunya tewas. Dengan susah payah melawan rasa sakit. Lantas ia menculik kakek tua dan membawanya jauh ke atas bukit terjal. Kakek masih teriak-teriak minta bantuan Tong. Tolong! Ada kera gila. Patkai minta tolong baca lagi mantranya. Si kakek tersenyum, lihat Gokong kejang-kejang kesakitan, sampai keluar bola matanya. Nih, kena deh lo. Leher Gokong terjerat tali tengkorak. Belum lagi mulut Tong semakin lancar baca mantra. Waduh, pokoknya Gokong sangat menderita. Kenapa sih guru nggak percaya muridnya? Padahal ia palang pintu utama baginya. Dasar nih Tong. Tiba-tiba si kakek merasa tak nyaman setelah melihat awan gelap. Ada apa ya? Dan lebih sakit lagi Gokong kini, bergelantung dengan leher terjerat. Duh, nasib. Kamu pantas mati Gokong, dengan wajah perempuannya. Awan gelap semakin mendekat dan inilah saatnya. Bantuan para dewa datang dan inilah akhir kebiadaban Bai Guji. Ia pun terlempar ke bawah bukit. Dengan demikian jelas bukan Gokong yang membungkusnya. Jadi Tong gak bisa menyalahkannya lagi. Dia dibantu para dewa karena siluman itu telah berkultivasi ribuan tahun dan akan mencapai kekekalan bila memakan daging Tong. Tong mulai paham. Ia pun berdoa untuknya. Cuma nasihatnya pada Gokong, kalaupun ia bisa melihat hantu, sebaiknya jangan asal hancurkan. Dengan demikian tak memberinya kesempatan bertobat. Oh gitu toh maksud Tong Samcong yang selalu menyalahkan Gokong. Ya udahlah kalau gitu, up to you dah. Di luar dugaan, Tong tetap agar Gokong pergi. Bahkan sampai ia merangkak mendatangi Tong. Ia kata, kalaupun kita berhasil ambil kitab tanpa diimbangi hati yang welas asih, semua tidak ada gunanya. Gokong sangat bersedih hati. Benarkah Tong mengusirnya? Ya, benar. Bahkan dengan surat keputusan. Wow. Maka dengan berat hati Gokong membacanya. Baiklah guru. Jadi rasanya perpisahan ini karena kau telah mengusir. Baiklah, aku pergi. Sebagai salam hormat murid, ia bersimpuh. Guru.
Tong tetap tak bergeming. Ia sudah bulat, Gokong harus ambil hikmah dari kejadian ini. Jika saja ia bisa memahami perkataannya, itu suatu keberuntungan. Gokong pun melesat pergi dengan hati berduka. Setelah sekian jauh perjalanan, sampai di tengah mereka harus bubar. Sedih ya. Oleh karena ia tak tahu harus kemana, sejenak ia balik kampung halamannya dahulu. Loh, kok sepi? Pada kemana? Setelah teriak-teriak memanggil, barulah ada suara. Apa benar ini Raja Agung? Tanya kera hitam. Ya, ini aku. Gokong tanya, kenapa pada bersembunyi? Ada apa? Mereka malah menangis. Baru kemudian mereka cerita. Menurut kakek kera, suatu hari di langit ada bola api yang jatuh, menghanguskan seluruh isi kampung. Mereka bersembunyi ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Kata kera hitam, ada segerombolan pemburu menyerbu kampung gua buah, menyebabkan banyak buah-buahan mati, dan lebih separuh kera-kera kecil tak memiliki makanan, lalu mati. Ih, berdebah. Awas kalau jumpa aku. Keesokan harinya, kakek kera melompat melihat segerombolan pemburu datang. Itu mereka. Mana? Oh, kecil. Udah, kalian sembunyi aja. Lalu, Gokong membuat kera tiruan dari bulu-bulunya. Hei, lihat di sana. Mereka pun memanah kera-kera itu tanpa ampun. Sadis ya. Namun, kesenangan mereka mendadak buyar manakala kera-kera itu berubah jadi tali temali yang mengikat mereka. Abis deh. Rakyat kera langsung pula menyerbu dan memberi mereka bogem mentah. Tiba-tiba, Gokong seperti mendengar suara gurunya. Orang akan jadi lebih bermanfaat bila memberi kesempatan orang lain untuk bertobat. Cukup. Jangan dipukul. Gokong menasihati mereka, lebih baik cari profesi lain. Jangan yang ini, membungkus seenaknya sesama makhluk hidup. Dia akan mengampuni mereka asal janji nggak ngulang lagi. Baik, kami janji. Ting! Tali pun terlepas dan mereka berterima kasih atas kebaikan Raja Kera. Di sisi lain, Guru Tong ditemani dua muridnya tiba di suatu tempat. Pat Kai sebagai kakak utama bertugas mencari makanan. Lama tak kembali, Ujing bermaksud menyusulnya. Ia kata kalau ada kakak pertama nggak susah mencari makanan. Dan kenapa Pat Kai lama belum kembali? Ternyata ia lagi bermimpi dapat nasi vegetarian. Ujing menyampaikan pesan guru, mau dapat atau tidak harus segera kembali karena sebentar lagi hari gelap, jadi harus segera menemukan penginapan. Sementara itu, Tong Samcong berjalan hingga menemukan sebuah bangunan besar mirip kuil. Sampai ia masuk ke dalam dan menemukan seorang wanita beserta gacuannya, siluman Huang Bao Gua alias Poma. Akhirnya, Tong yang seorang diri ditangkap dan diikat. Di depan bangunan, Pat Kai dan Ujing juga dikepung anak buah Poma. Apa yang mau diperbuat? Jumlah mereka ramai banget. Pat Kai mengajak Ujing lari. Jangan, lawan saja. Maka terjadilah pemanasan otot. Teng. Pat Kai terlempar 7 meter. Kemudian berdua mereka menghadapi siluman itu. Tapi ia jago banget. Sedangkan di dalam tampak wanita simpanan siluman merasa iba pada Tong Samcong. Ia lalu bertanya-tanya pada Tong. Udah, kalau mau makan, makan saja. Siapa yang mau makanmu? Ia pun bercerita rumahnya 300 mil ke barat. Ia sendiri adalah putri ketiga Raja Harta Karun. Namanya Suci. Pada suatu malam 13 tahun yang lalu ia menculik Tuan Putri. Lalu membawanya kemari hingga mereka punya anak dan hidup penuh kebahagiaan. Loh, walau demikian sebetulnya ia masih ingin pergi, tapi sulit dan ia berharap bila Tong lepas bisa titip surat buat ayahnya. Tong janji bila ia bisa melepaskannya. Maka disusunlah siasat. Dia pura-pura memanggil Huang Bao masuk ke dalam kuil. Huang menghentikan pertarungan dan bertanya, "Ada apa?" Lalu Putri Suci cerita kalau ia telah bertemu Dewa Armor Emas dan memintanya melepaskan Guru Tong karena ia punya tugas suci ke Tai Tien dan ia dulu semasa di istana juga sering baca doa. Biarlah ia sebagai jaminannya dan anak lelakinya. Ternyata Bolang nggak marah, malah memperbolehkan Tong pergi. Mereka pun berangkat bersama. Pindah ke sebuah kerajaan, Tong dipersilakan menghadap raja. Baginda tanya, ada apa ia datang kemari? Tong cerita asal muasal dia sampai bertemu putri ketiga dan ia titip surat untuk disampaikan pada yang mulia. Isinya mengharapkan bantuan ayahnya membawa pulang ke istana. Ia rindu ayah dan ibu. Meski Raja Iblis itu sangat menghormatinya. Lalu raja tanya pada pembesar istana, siapa yang berani memimpin pasukan menghadapi Bao Gua? Tak ada yang berani dan raja bertanya pada Tong, kalau ia berani maka ia akan menghormatinya. Tong kata sebetulnya dia punya 2 murid. Loh, kenapa nggak disuruh masuk? Mereka dalam keadaan jelek, khawatir membuat takut yang ada di sini. Dan benar saja, ketika mereka berdua masuk, para dayang menjerit ngeri, termasuk raja. Melongo tak bergeming. Beginilah kami, memang jelek. Ia baru tersadar manakala diingatkan Tong, memang beginilah adanya mereka. Tong pun menyuruh mereka tabik pada raja. Baiklah, raja menerima.
Tapi sebagai bahan pertimbangan dan mantan Panglima Tianpeng, ia harus menunjukkan transformasi. Oke, Patkai lalu merubah tubuhnya jadi Patkai raksasa. Wow, semua pada takjub. Oke, cukup. Apa senjata andalanmu? Ia kata punya trident. Apaan trident? Di sini juga banyak senjata. Jangan remehkan senjata ini. Dia kata dia siap mengalahkan Raja Iblis Bao Gua. Kapan berangkat? Oh, segera, guru. Saya pergi dan akan segera kembali. Hahaha, yang bener Kai. Jangan-jangan tak kembali lagi. Wow, cara perginya bikin Raja takjub. Wu Jing khawatir pada Patkai. Ia minta saran apakah tidak sebaiknya mendatangi kakak pertama atau dia pergi bantu Patkai. Tong kata, bantu saja Patkai. Bless. Wow, gebrakan Patkai bikin penjaga terpelanting. Hahaha, panggil rajamu. Bao Gua heran aja. Kenapa gurunya sudah dilepas? Mereka masih datang kemari. Ada yang tak beres nih. Waduh, wajah putri tak nyaman rasa. Bahkan ketika Bao Gua hendak menyongsong Patkai, ia berusaha menahan langkah Bao Gua. Ada apa sih? Enggak apa-apa. Hati-hati. Oh, pertarungan pun tak terelakkan. Serangan pertama malah berbalik bikin pusing kepala Patkai. Hey, trying. Nggak kena. Kepala Patkai tambah pusing akibat terjerembab. Hampir saja Patkai kalah. Beruntung dibantu Wu Jing yang menggagalkan serangan Poma. Jing, kau lawan dulu ya. Kau mau kemana? Perutku mulus. Sayangnya Wu Jing bukan lawan yang kuat bagi Poma. Sebentar kemudian Wu Jing berhasil digulung pakai kain jubahnya. Kini ia jadi tawanan Raja Iblis dan diinterogasi. Apa benar Raja Bao Bao telah mengirimnya kemari? Di sisi lain Putri jadi khawatir. Jangan-jangan Wu Jing memberitahu ialah yang titip surat pada Raja Bao Bao. Tapi Wu Jing ngerti kok. Ia membantah semua argumen siluman Poma. Mereka kemari hendak membawa putri balik, bukan atas surat siapa-siapa. Tapi oleh karena ia tadi menahan gurunya, jelas Tong melihat di sini ada seorang putri. Setelah bercerita pada raja, ia kata itu putrinya. Anda harus memberinya cuti menemui orang tuanya. Poma terdiam. Dia bilang pada istrinya apa yang ia suka, ia pun suka. Kalau istrinya ingin pulang, maka ia akan pulang juga. Singkatnya, ia mendatangi istana Raja Bao Bao. Tong aja sampai kaget melihat ketampanannya. Kok beda ya? Aneh aja dari tatapannya seperti menaruh siasat pada Tong. Kemudian Raja bertanya, kenapa melenyapkan putrinya sekian lama? Poma cerita, 13 tahun yang lalu ia melihat seorang wanita yang sedikit lagi diterkam harimau. Lantas ia menolong wanita tersebut. Ia mengaku wanita biasa. Lalu wanita tadi dibawa ke rumahnya. Lambat laun mereka sama-sama suka dan menikah sampai dikaruniai 2 putra. Dan jika Raja ingin tahu siapa harimau itu, dialah orangnya. Hah? Tong jelas kaget. Fitnah macam apa ini? Bersambung.